Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa jamaah Jannah Firdaus, keluarga besar Jannah Firdaus, agen ataupun cabang-cabang dimanapun Anda berada, semoga Allah lindungi kita semua dan Allah jaga dengan penjagaan yang sempurna lahir dan batin. Teman-teman, coba bayangkan nih, Ramadan sudah mulai berjalan, tapi ternyata semangatnya itu ibadah kita malah turun. Semangat ibadah kita malah bukannya nanjak, malah menurun. Rasa malas bertambah, ya, rajinnya menurun. Nah, ini bahaya. Nah, saudara teman-temanku semua, Ramadan ini bukan cuma soal puasa, tapi juga melawan rasa malas dalam ibadah. Ya, ini kalau bahasa teman-teman panas-panas tai ayam. Mohon maaf, ya. Jangan sampai, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang telah lalu. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana kalau kita malas? Bagaimana bisa meraih pahala yang besar ini? Bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu? Sedangkan kita malas-malasan. Bahkan tidur terus aja kerjanya. Ini bahaya ini. Ya, maka teman-teman harus menghindari. Pertama, supaya nggak ini, jangan sampai kita menunda sholat. Kalau orang yang sudah senantiasa menunda sholat, itu bahaya. Oke lah, kalau kita di luar bulan suci Ramadan sering menunda sholat, ya. Tapi jangan sampai nggak sholat loh ya. Nah, ketika masuk bulan suci Ramadan, itu gasnya harus ditambah lagi, ya. Harus ditambah. Yang tadinya cuma lari-lari 40-50 km per jam, tambah lagi jadi 70 km per jam, atau 90, bahkan 100. Ya. Karena di bulan suci Ramadan nih, momen yang luar biasa. Jangan sampai menunda sholat. Jangan tunggu iqamah dulu, baru berwudu. Jangan tunggu azan dulu, ya, baru kita mau bergerak. Ya, kita harus, itu kalau misalkan begitu azan berkumandang, terus kita baru bergerak, itu standar namanya. Ya, tapi kalau misalkan jam subuh, misalkan 4:53, tapi kita 4:30 sudah datang di masjid. Itu Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi Ramadan ini bulan disiplin. Makanya yang paling kita tunggu-tunggu pasti azan maghrib. Kenapa kita berbicara tentang bahwasanya Ramadan ini adalah bulan disiplin? Karena di luar bulan suci Ramadan itu, ini azan maghrib itu jarang kita tunggu-tunggu. Ya, lewat begitu saja. Tapi begitu Ramadan, itu Masya Allah, kita tunggu-tunggu. Apalagi anak-anak kita. Udah jam berapa, Ma? Udah dikit-dikit aja jam. 10 menit lagi aduh, sampai dia ke kulkas, masuk, ambil batu es, ditaruh sini di lehernya. Ya, Masya Allah. Jadi ini kita berbicara tentang disiplin. Begitu azan berkumandang, sholat. Begitu azan berkumandang maghrib, buka puasa. Jangan sampai kita menunda-nunda. Saya Ustaz masih kuat sampai jam 8 malam Ustaz. Nggak boleh juga. Kita harus disiplin. Barang siapa yang menyegerakan puasa, itu berarti dia lagi melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Itu adalah bagian daripada anjuran Nabi. Karena kita dilatih untuk disiplin. Yang kedua, jangan sampai malas tarawih. Tarawih ini luar biasa. Karena tarawih adalah khusus ada di bulan suci Ramadan saja. Antum mau sesoleh apapun itu, misalkan, ini nggak boleh sholat tarawih di luar bulan suci Ramadan. Makanya sampai ketinggalan. Kalaupun tak bisa berjamaah di masjid, ya udahlah. Di rumah pun tak apa-apalah. Tapi kalau bisa aja keluarga untuk berjamaah. Ya, tarawih ini keistimewaan Ramadan. Nyesal kalau ditinggal. Terus apalagi? Nah, jangan sampai kita lalai membaca Al-Quran. Ramadan ini bulannya Al-Quran. Kalaulah kita tak pernah baca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan, oke. Di bulan suci Ramadan ini, niatkan bahwasanya saya akan mengkhatamkan Al-Quran. Oke? Karena Al-Quran adalah Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwasanya ya, syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu
adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi memang kalau Ramadan, kalau perlu, makanya ada ulama dulu itu, begitu masuk bulan suci Ramadan, ditutup semua buku-buku, kitab-kitabnya yang lain itu ditutup. Fokus untuk menghatamkan Al-Quran saja. Ya. Lalu, perilaku seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Ya, yaitu bagaimana cara melawan rasa malas dalam beribadah. Waktu tadi, jangan sampai menunda waktu salat. Ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu sudah ada itu waktu-waktunya. Disiplin dalam waktu salat ada cerminan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam ibadah, istiqomah membaca Al-Qur'an, istiqomah berzikir. Dan supaya lebih enak lagi nih, antum bikin kurikulum nih. Ya, sudah bikin petanya nih. Hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, atau selesai sholat subuh seperti apa, zuhur ngapain, asar ngapain, zikirnya apa saja, itu sudah dipetakan tuh. Kurikulum Ramadan. Ya. Jadi ibadah harian kita itu kalau sudah tertata seperti itu, kita pasti akan lebih semangat. Ya. Dan tentunya teman-teman, cari teman yang bisa mengingatkan dalam kebaikan. Ya. Jadi ajak teman-teman, siapa ya kira-kira yang bisa satu sefrekuensi nih sama saya nih. Ya. Jadi ingat, Ramadan itu hanya 1 bulan. Manfaatkan sebaik mungkin, jangan malas-malasan. Apalagi hanya di awal saja. Ya, tenang. Kita harus lebih awal semangat, pertengahan lebih semangat, akhir Ramadan karena ada Lailatul Qadar lebih semangat lagi. Oke? Yuk kita maksimalkan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.